Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Di bumi bagian utara, di mana daratannya dilapisi salju dan es yang dingin, hiduplah sosok hewan dengan ukuran besar. Dia adalah beruang kutub. Salah satu beruang yang dikatakan paling besar. Bahkan ada bule yang mengatakan bahwa mereka adalah pemangsa terbesar yang ada di daratan. Beruang kutub adalah jenis beruang dengan karakter puas dan tentunya berbahaya, berbanding terbalik dengan karakter yang ada dalam beberapa film kartun, di mana beruang kutub digambarkan sebagai sosok lucu yang imut dan baik hati. Beruang kutub adalah pemangsa puncak. Mereka mampu memburu berbagai jenis hewan yang ada di sekitarnya, dan tidak ada satupun hewan yang menjadikannya sebagai target buruan. Mereka terlalu berbahaya, bahkan bagi manusia. Dengan statusnya itu, mereka bisa saja dikatakan sebagai raja di kutub utara. Tapi apakah tidak ada hewan yang mampu mengalahkan atau sekedar mengimbangi kehebatannya? Dalam video ini, admin akan coba membahas deretan hewan yang berpotensi mengalahkan beruang kutub. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Hewan pertama yang berpotensi mengalahkan beruang kutub adalah serigala abu-abu. Keduanya memang berpotensi bertemu secara alami karena habitatnya berdekatan. Meski serigala tersebar luas di beberapa wilayah, tapi ada pula yang hidup di kutub utara, dekat dengan habitat dari beruang kutub. Jika kita membandingkan ukurannya, perbandingannya sekitar 1:10. Ukurannya begitu timpang. Jika mereka berduel, peluang serigala untuk menang begitu kecil. Bahkan sepertinya agak susah membayangkan serigala sekedar mengimbangi beruang kutub dewasa. Lalu bagaimana serigala bisa mengimbangi atau bahkan berpotensi mengalahkan beruang kutub? Serigala kalah besar, tapi menang jumlah. Serigala bekerja sebagai suatu kesatuan. Mereka punya pasukan dengan jumlah yang banyak, membuatnya bisa melakukan lebih ketika melakukan kerjasama yang apik. Seperti yang kita tahu, serigala bukan pemangsa sembarangan. Beberapa kali pasukan serigala berhasil memburu mangsa berukuran besar. Mereka bisa memburu rusa besar dan bahkan menjatuhkan bison. Sebagai tambahan informasi, ukuran bison tidak berbeda jauh dengan beruang kutub. Dengan bermodalkan pasukan yang banyak, serigala berpotensi mengalahkan beruang kutub, dan ada beberapa bukti pertemuan di antara mereka, di mana beruang kutub dikerubungi pasukan serigala. Beruang kutub adalah hewan soliter, tapi kadang bisa hidup bersama. Dan ketika beruang kutub yang sendirian dikeroyok pasukan serigala yang banyak, maka beruang kutub bisa saja terkepung dan tidak berdaya. Serigala sendiri tidak akan menyerang secara frontal. Pasalnya mereka sadar jika musuhnya berukuran besar dan kuat. Serigala hanya akan melakukan serangan kecil sembari menjauh, menghindari serangan balik dari beruang kutub. Rasanya agak susah bagi serigala jika ingin mengalahkan beruang kutub, tapi mereka masih bisa mengimbangi dan memojokkan sang raja. Walrus merupakan anggota keluarga anjing laut atau Pinnipedia yang berukuran besar dan punya taring panjang. Itu adalah senjata alami walrus yang membuatnya lumayan ditakuti oleh hewan lain yang ada di sekitarnya. Walrus biasanya memburu ikan. Mereka memang jadi perenang yang hebat dan bahkan bisa menyelam dalam waktu yang lumayan lama. Walrus biasanya hidup bersama dalam suatu kerumunan yang banyak. Meski tubuhnya besar, bahkan lebih besar dari beruang kutub, tapi mereka kadang diburu oleh beruang kutub. Ada beberapa serangan beruang kutub yang berhasil menyebabkan kepanikan dari kerumunan walrus. Beberapa walrus bahkan akhirnya mati setelah diserang oleh beruang kutub. Sebagai hewan yang berstatus mangsa bagi beruang kutub, bagaimana walrus bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan beruang kutub? Meskipun mangsa, tapi walrus bukanlah hewan yang lemah. Mereka punya senjata berbahaya dan ukurannya yang besar pastinya bisa jadi perhitungan sendiri bagi mereka ketika harus menghadapi beruang kutub. Jika kita perhatikan, beruang kutub yang coba menyerang walrus menghadapi perlawanan yang sengit. Beberapa walrus biasanya bejantan, berani melawan dan coba menghalau beruang kutub. Tentu hal itu menunjukkan betapa mereka memang berpotensi untuk mengalahkan beruang kutub. Dan jangan lupakan fakta bahwa walrus adalah hewan sosial yang hidup bersama pasukannya. Andai saja mereka bekerja sama dan melakukan serangan bersama, pasti beruang kutub akan berpikir ulang jika ingin mengusik walrus.
Walrus jadi hewan kedua yang berpotensi mengalahkan beruang kutub. Mereka besar dan lumayan tangguh. Tinggal bagaimana mereka mengorganisir pasukannya supaya bisa bersatu dan bekerja sama ketika menghadapi beruang kutub. Beruang coklat, entah grizzly atau bahkan kodiak. Mereka punya ukuran yang besar, meski kalah besar dari beruang kutub. Seperti halnya serigala, beruang coklat juga punya persebaran yang luas di bumi bagian utara. Dan ada kalanya mereka bertemu dengan beruang kutub. Bukti pertemuan antara beruang coklat dan beruang kutub memang tidak terlalu banyak, tapi kita bisa mengamati kemampuan keduanya dan coba membayangkan hasil pertemuan mereka. Yang pasti, keduanya akan sulit jika harus bersama, karena meski sama-sama beruang, tapi jenisnya berbeda. Meski jenisnya sama sekalipun, mereka juga kadang masih bertarung. Pertarungan antara beruang kutub dan beruang coklat sepertinya adalah pertarungan yang sengit. Serangannya hampir sama, di mana mereka seperti pegulat yang akan coba mendorong lawannya dengan kedua kaki depannya. Artinya mereka akan bertarung dengan posisi berdiri di atas kedua kakinya. Serangan cakar mungkin jadi alternatif. Mereka akan coba melukai lawannya dengan cakar panjang yang ada di kakinya. Dan jangan lupakan serangan utama beruang, gigitan mereka yang berbahaya. By the way, kekuatan rahang dari beruang kutub lebih kuat daripada beruang coklat. Jadi beruang coklat harus berhati-hati dengan gigitan dari beruang kutub. Membayangkan pertarungan di antara beruang kutub dan beruang coklat mengingatkan pertarungan antara singa dan harimau. Mereka adalah hewan sejenis dengan kemampuan seimbang, di mana peluang menangnya sama besar. Sementara, admin hanya menemukan 3 hewan yang berpotensi mengalahkan beruang kutub. Agak susah mencari pesaing dari beruang kutub. Pasalnya ukuran mereka yang besar susah diimbangi oleh hewan lain yang ada di sekitarnya. Belum lagi habitatnya yang terbatas, menyebabkan minimnya interaksi dengan hewan lainnya. Sebenarnya ada beberapa lawan yang punya potensi besar untuk mengalahkan beruang kutub. Tapi sayangnya, admin tidak bisa memasukkannya karena belum ada bukti yang jelas dan peluang mereka bertemu juga minim. Hewan-hewan itu diantaranya adalah rusa besar. Mereka bisa menahan serangan dari beruang coklat yang coba mengusiknya. Lalu ada beberapa paus yang berpotensi mengalahkan beruang kutub. Sebut saja paus orca atau paus narwal. Selanjutnya ada harimau Siberia atau bahkan puma. Potensi pertemuannya minim karena habitatnya berjauhan, meski mereka hidup di bumi bagian utara, di mana lapisan es dan salju menyelimuti daratannya. Menurutmu, siapa lagi hewan yang berpotensi untuk mengalahkan atau sekedar mengimbangi beruang kutub? Jika ada tambahan informasi, silahkan berkomentar. Beruang kutub, sosok besar berbulu putih. Mereka lumayan cepat, serangannya berbahaya, gigitannya kuat, bisa berenang dengan cepat, dan mereka puas. Ditakuti oleh hewan lain yang ada di sekitarnya. Dialah sang raja dari kutub utara. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.